Halo guys, jadi di sini kita akan melakukan wawancara sedikit pendapat beberapa mahasiswa tentang apa itu korupsi. Menurut Teteh, apa sih korupsi itu? Menurut saya korupsi adalah suatu tindakan yang menyeleweng dan itu untuk mendapatkan sebuah keuntungan yang tidak baik. Korupsi itu mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Nah, yang buruk ya, yang buruk kenapa? Karena itu dia kayak mengambil hak orang lain gitu. Yang saya tahu ya tentang korupsi itu yang pertama mungkin ada suatu tindakan yang tidak baik, ya bisa berarti mengenai pencurian atau pelanggaran yang mana itu tidak diperbolehkan. Korupsi itu tentunya tindakan curang yang menguntungkan diri sendiri tapi merugikan orang lain. Dia mengambil hak-hak yang harusnya bukan untuk dia, gitu, hak-hak orang lain yang dia dapat. Suatu tindakan yang tidak boleh, tidak boleh dilakukan, yang akan berdampak buruk bagi pelakunya dan orang-orang di sekitarnya. Jadi contoh tindakan korupsi dari hal kecil sampai besar itu kira-kira apa ya? Hal kecil mungkin seperti mencontek gitu ya, atau dia beli gorengan ambilnya 3 bayarnya cuma 1 gitu. Ya gitu-gitu deh. Jadi itu mungkin mengambil waktu, misalkan telat atau enggak melebihi waktu yang sudah diajarkan. Oh, juga menurut saya, misalkan saya nih lagi jajan ya di kantin, itu saya beli 2, tapi bayarnya itu tidak sesuai dengan apa yang harganya itu. Oh iya. Biasanya ada beberapa mahasiswa yang mencontek, kan termasuk ke salah satu tindakan korupsi. Cari korupsi waktu gitu, suka terlambat itu kan namanya korupsi ya. Habis itu ya macam-macam lah. Kalau di sekitar kampus mungkin yang aku tahu ya Teh, lebih bukan ke korupsi yang material tapi lebih ke korupsi nilai. Mungkin contohnya kita menyontek gitu kan, itu kayak bukan hak kita, jadi kan kayak kita ngeliat jawaban orang lain gitu, harusnya kita dapat nilai 50 misalkan karena kita tidak tahu jawabannya, kita nyontek jadi 80 kan jadi sama aja korupsi. Nah, dampak setelah melakukan tindakan korupsi itu apa ya teman-teman? Yang pertama mungkin dapat dosa ya. Iya. Terus yang kedua itu bisa menjadi impact yang cukup signifikan ya, apabila terus berulang-ulang dan bisa merugikan juga pihak orang lain. Saya dari diri saya, biasanya saya sering melakukan korupsi dalam hal waktu sih. Kayak misalkan saya telat datang atau enggak saya kurang bisa memanage waktu saya. Kita jadi ketergantungan, bukan ketergantungan sih, jadi kayak punya sifat yang buruk yang ada di dalam diri kita, dan itu tuh susah dihilangkan karena mungkin sudah nyaman gitu, udah kayak karena sering korupsi gitu, jadi kayak nyaman merugikan sekitar. Ya pastinya si pelaku ini bakal kecanduan dan itu juga merugikan orang lain yang habis diperhatiin. Tapi orang yang sudah bisa belajar itu kan jadinya kayak buat aku gue belajar kalau ada yang nyontek, toh yang nilainya bagus juga dia. Terpuji tidak patut dicontoh. Setelah mengetahui apa itu korupsi, upaya apa ya yang akan dilakukan mahasiswa tersebut? Bisa lebih amanah, lebih jujur, punya integritas buat diri sendiri. Kita harus mengantisipasi pertama mengantisipasi biar dan mengenal dulu korupsi itu apa, terus kita harus membuat diri kita agar tidak masuk ke dalam arti dari korupsi itu sih. Pertama sih pasti negor orang yang melakukan ya. Kalau saya orang itu nggak bisa ditegur ya mungkin bisa laporin aja ke pihak yang berwajib, maksudnya yang bisa untuk meluruskan kasus itu. Kesadaran diri sendiri kayak kita harus mengetahui korupsi itu tindakan yang buruk. Jadi kita ada kesadaran nih diri kita sendiri nih kayak jangan korupsi karena itu merugikan orang lain lah. Terus itu untuk diri sendiri gitu ya, cara menanggulangi untuk diri sendiri. Tapi kalau teman kita itu mungkin diingatkan, dikasih tahu kalau nggak boleh seperti ini loh, gitu. Ini tindakan curang atau tidak Kita melakukan kebutuhan sesama kampung, kita sesama mahasiswa gitu. Sudah Ya mungkin yang pertama dengan belajar KBA kan ya Teh, biar kita tahu apa itu korupsi, bagaimana cara mencegahnya, upaya-upaya yang bisa yang lakukan. Terus yang kedua ya sadar bahwa yang akan diri sendiri juga sekitar.
Dan yang terakhir ini yang paling penting, kita harus tahu gitu apa yang kita dapatkan atau yang lebih ke dalam hal yang negatif gitu setelah kita melakukan kegiatan ini. Sekian video yang dapat kami tampilkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.